يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini pertemuan yang berkah bagi kita semua. Semoga ada ilmu yang terus bertambah, ada iman yang semakin menguat, ada saudara di antara kita yang semakin erat. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah dalam sadayana. Terus saya kenapa masih kena di alam. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin pada bab 50, babul khauf, bab tentang khauf, takut. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa iyaya farhabun, wa iyaya dan hanya kepadaku farhabuni, maka takutlah kalian kepadaku. La takhafu ahadan ghairi, janganlah kalian takut kepada seorang pun ghairi selain aku. Allah menyuruh kita yang harus ditakuti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaya farhabun. Ini maknanya la takhafu, janganlah kalian takut ahadan kepada seorang pun ghairi selain aku. Ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 40. Lalu di surah Al-Buruj ayat ke-12 Allah katakan inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya siksa Tuhanmu itu lasyadid, betul-betul keras. Nah Bapak sekalian, takut kita kepada Allah itu beda dengan takut kepada makhluk. Kalau takut kepada singa, maka jangan mendekati singa, menjauh, dan kita bisa berlari jauh dari singa. Kalau kita takut dengan orang, maka jangan mendekatinya, menjauh, maka kita selamat dari gangguan. Nah, sedangkan takut kepada Allah bukan berlari dari Allah, malah berlari menuju Allah. Karena takut kepada Allah tidak takut kepada datnya, melainkan takut kepada siksanya, takut kepada murkanya, takut kepada azabnya. Jadi bukan takut kepada datnya, karena Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Dan tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat menyelamatkan kecuali kepada Allah. Maka ketika takut, hendaklah fafirru ilallah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna takut. Jadi, takut terhadap siksa, takut terhadap murka, takut terhadap azab, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Hud ayat 102 sampai 106, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadal qura wa hiya zalimah. Begitu juga ketika akhdhu rabbika, siksa Tuhanmu, idza akhadal qura, jika menyiksa al-qura, penduduk satu kampung, penduduk satu negeri, wa hiya, penduduk itu zalimah, berbuat zalim. Nah, Allah tidak ujug-ujug menyiksa, Allah tidak ujug-ujug menurunkan azab, ya, kecuali ketika sudah merempah kezaliman. Allah ini tidak mungkin berbuat zalim
baik harus dapat pahala, yang buruk harus dapat siksa. Tetapi keadilan seperti ini nanti kelak di akhirat. Kalau di dunia belum. Karena dunia ini tempat ujian. Bisa jadi dizalimi, sabar tidak. Berbuat zalim, taubat tidak. Jadi kelak di akhirat. Maka kalau di dunia jangan aneh. Ada orang buruk malah dibuat citra baik, ada orang baik malah dibuat citra buruk. Ya. Ada orang jujur malah dikatakan pembohong, ada tukang dusta malah dikatakan paling jujur. Tekudu rame, tekudu aneh, daya mah dunia. Lamun hayang jujur, ucapan kedengaran enak, kelak di surga. Di surga itu tidak akan mendengarkan perkataan yang dusta, tidak akan mendengarkan perkataan yang sia-sia. Kalau di dunia masa galah aja. Halo? Gitu kan? Di dunia mah aya nu pikaresepeun, aya nu pikasebeleun gitu. Itu dunia. Inna akhdahu alimun syadid. Siksa Allah itu alim, pedih ya, syadid banget. Jadi sangat pedih. Inna fi dzalika laayah liman khafa adzabal akhirah. Sesungguhnya pada hal tersebut laayah, benar-benar ada tanda liman khafa adzabal akhirah, bagi orang yang takut dengan siksa akhirah. Cukup bagi kita membaca di dalam Quran, Allah menceritakan bagaimana 'Ad, bagaimana Samud, bagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana Qarun. Padahal mereka orang-orang yang secara fisik kuat, teknologi mereka juga tidak ketinggalan. Bagaimana gunung disulap jadi istana, itu luar biasa. Mereka yang badannya kuat-kuat, teknologinya pun tidak ketinggalan. Tapi bagi Allah bukan hal yang sulit untuk membinasakan. Karena cukup bagi Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita bangun begitu lama, bagi Allah cukup kun fayakun. Ya. Termasuk apa yang terjadi, kita pernah diuji lewat tsunami di Aceh, gitu kan? Dan semua yang ada di muka bumi ini, makhluk Allah ini, bisa Allah gerakan jadi tentaranya. Ada orang yang dihancurkan dengan angin, ada kan? Amerika itu angin apa namanya? Tornado, iya. Ada yang dihancurkan dengan air, ada yang dihancurkan dengan petir. Suka-suka Allah. Jadi bagi Allah mudah. Sesuatu yang tidak dibayangkan oleh kita itu bukan hal mustahil bagi Allah, dan semuanya mudah. Zalika yaumun majmu' lahun nas. Itu adalah hari di mana nanti kita akan dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Zalika yaumun mashhud, itulah hari disaksikan. Baik Bapak Ibu sekalian, wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan tidak bisa kita ini mengakhirkan, meminta tempo kecuali li ajalin ma'dud. Semuanya sudah ada ajal yang ditentukan, sudah ada waktunya. Yauma ta'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih, hari di mana datang dan tidak berbicara seseorang illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah. Dan ketika kita bicara itu tidak ada perantara antara kita dengan Allah, tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah, dan kita datang itu sendiri walaupun jitu munafurona. Jadi kelak datang ke Allah itu sanes rombongan, beri. Apalagi minta nitip, nanti tolong jawabin saya, masing-masing akan dimintai bertanggung jawab. Faminhum syaqiyun wa sa'id. Kelak di hadapan Allah tidak bicara kecuali yang diizinkan Allah. Di antara mereka ada yang celaka, ada yang bahagia. Semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia selamat. Fa'amal ladzina syaqu fa
mendekati waktu ba'da subuh ya pagi, baca 7 kali Allahumma ajirni minan nar, ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya, kalau di maghrib kita baca dengan mohon surga, Allahumma inni as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Kita minta surga dan minta diselamatkan, dijauhkan dari neraka. Lalu ayat yang dikutip di surah Abasa ayat 34 sampai 37. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana seseorang berlari dari saudaranya, berlari dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anaknya, karena masing-masing sibuk dengan urusan. Gak mikirin urusan lain. Bahkan kita dikumpulkan itu dalam keadaan telanjang. Ya, tenang patang alam dalam kumaha era boro-boro mikiran. Semuanya lagi sibuk di hadapan Allah. Apa yang akan Allah berikan keputusan kepada kita? Jadi ahli surga kah atau jadi ahli neraka? Jadi celaka kah atau jadi bahagia? Hal yang menarik Bapak sekalian, al-akh ini disebut bagian awal min akhi, baru ummihi wa abi, baru sahibatihi wa bani. Karena memang puncak seorang mukmin itu berada dalam persaudaraannya yang semata-mata karena Allah, bukan karena nasab, bukan karena ikatan kesukuan, bukan karena ikatan organisasi, tapi dia menyatakan mencintai saudaranya semata-mata karena Allah. Ahabbalillah, abgodolillah, atau lillah, mana'a lillah, faqad istakmala iman. Jadi yang sempurna iman itu begitu. Jadi mencintai karena Allah, bukan karena embel-embel diberi kebaikan. Kita pernah bahas ya, ada orang yang mau berziarah, berkunjung ke saudaranya. Oh, mungkin kamu dikasih kebaikan ya? Enggak. Saudara bukan. Punya butuh? Enggak. Kenapa engkau datangi dia? Karena aku mencintai dia karena Allah. Lalu malaikat mengatakan, aku utusan Allah. Allah menyampaikan, Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu. Nah, jadi Bapak sekalian, penyebutan al-akh ini karena memang yang paling kuat. Ya, mudah-mudahan Bapak ya, karena bukan perkara mudah. Kalau di dalam Riyadhus di Minhajul Muslim itu adab terhadap makhluk mulai dari adab terhadap ayah dan ibu, adab terhadap anak, adab terhadap pasangan suami istri, adab terhadap tetangga, adab terhadap kerabat, adab terhadap sesama muslim, adab terhadap kafir, adab terhadap hewan. Misal ngarurus binatang itu ya. Ternyata Islam mengatur adabnya. Hati-hati ya, ada orang diampuni gara-gara empati ke anjing. Ada orang disiksa di neraka gara-gara sikap tidak baik kepada kucing, kan begitu, ada adabnya. Dan setelah itu beliau membahas tentang adabul ukhuwah. Adabul ukhuwah, al-hubbu li'afillah wal bughdu fillah. Gitu apa ya? Contoh satu saja Pak ya, di antara hukukul ukhuwah. Contoh satu hukukul ukhuwah. Abu Hurairah didatangi oleh sahabat lain. Lalu aku ingin bersaudara dengan engkau. Tahu nggak hak saudara? Coba beritahu aku. Lalu beliau menyampaikan, kamu tidak lebih berhak atas dirham dan dinarmu dibanding dengan aku. Halo Pak? Aku ingin bersaudara dengan engkau. Ya. Tahu nggak hak persaudaraan? Apa? Beritahu aku. Kamu tidak lebih berhak atas dinar dan dirhammu dibanding dengan aku. Kata sahabat. Kamu yang memiliki dinar kamu, yang memiliki hartamu itu, kamu tidak lebih berhak atas hartamu daripada aku.
kamu tidak lebih berhak atas hartamu daripada aku. Kata orang ini, enggak, aku belum bisa. Kalau begitu pergi. Sampai seperti itu. Ada orang datang ke temannya, kebetulan tidak ada, yang ada pembantunya. Dia bicara kepada pembantunya, di mana berangkas uang tuan kamu? Di sana. Langsung dia menuju, kemudian dibuka, diambil uang tersebut. Gitu. Pas datang tuannya diceritakan, nggak apa-apa, itu adalah uang dia. Seperti itu. Maka bukan perkara mudah. Wajar balasan yang Allah berikan kelak. Ainal mutahabbun, mana orang yang saling mencintai karena hari ini aku naungi di saat tidak ada naungan. Wajar mereka yang begitu luar biasa diberi kedudukan di atas mimbar bercahaya, pakaian bercahaya, wajah bercahaya, sampai para nabi menjadi iri dengan kedudukan mereka. Karena ternyata bukan perkara mudah. Orang sibuk dengan hartanya, tawakal sama, apalagi melebihkan. Ya, kita berbagi sedikit saja kadang susah, begitu. Ya, nah jadi kenapa al-akhir? Karena ternyata luar biasa. Ya, dan bukan perkara mudah. Ini baru satu contoh saja Bapak. Ternyata kalau dibaca di dalam kitab Minhajul Muslim atau kita bahas ada satu kitab yang membahas tentang halawatul iman, ya, satu hadis dikupas oleh Syekh Nasir Ulwan, luar biasa contoh-contoh persaudaraan. Ya, tidak mudah, tapi kalau Allah lapangkan hati kita, tidak akan susah. Ya, siapapun yang ditolong oleh Allah, maka tidak akan susah. Siapapun yang dibiarkan, maka tidak akan mudah. Maka wa man nasru illa min indillah, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, saya ini banyak ayat-ayat yang dikutip, termasuk surah Ar-Rahman, wa liman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang takut akan maqam Rabbnya ketika dia berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah siapkan jannatan, 2 kebun. Ini ada di dalam surah Al-Rahman. Ya. Jadi maqam Rabbi itu wuqufuhu baina yadayhi lil hisab, ya. Tempat diamnya dia, tinggalnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu perhitungan. Ya. Allah berikan jannatan karena dia beramal sesuai dengan amal yang Allah ridhoi. Sekarang kita masuk ke hadis. Hadis yang pertama yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, hadis dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa as-shadiq al-masduq, Rasul itu benar, Rasul itu dibenarkan, terpercaya. Kata Rasulullah, inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian, yudima'u, dikumpulkan khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di rahim ibunya, arba'ina, 40 yauman hari, nutfatan, berupa nutfah. Kita diciptakan oleh Allah, dikumpulkan penciptaan kita di rahim ibu kita 40 hari berupa nutfah, air mani, campuran dari sel sperma dengan sel telur. 40 hari itu berupa nutfah. Summa yakunu 'alaqatan, setelah itu menjadi 'alaqah, misla dari seumpama hal tadi 40 hari. Summa yakunu mudghatan, kemudian jadi mudghah. Kalau 'alaqah itu darah kental, kemudian summa yakunu mudghah, kemudian jadi daging kental, misla dari seumpama hal tadi 40 hari. Jadi 40 nutfah, 40 alaqah, 40 mudghah. Jadi berapa? 120. Ini sudah terjadi perubahan dari nutfah, perubahan dari alaq menjadi alaqah menjadi mudghah. Lalu kata Rasulullah, "Tsumma yursalu al-malak", diutuslah malaikat, fayanfuhu, dia meniupkan fihi, pada janin tadi
120 hari ditiupkan ruh. Allah utus malaikat, malaikat meniupkan ruh kepada janin ini. Maka Bapak sekalian, ya secara muamalah hargai, meskipun secara istihadi keilmuan berbeda. Aya kan sok 4 bulanan meureun gitu. Ya. Halo? Nah, karena kan orang masuk digampangkeun 120 hari rata-rata sebulan 30, laman 120 bagi 30 opat, aya we 4 bulanan. Ditiupkan ruh. Nah, wa yu'maru dan diperintah malaikat ini bi arba'i kalimatin dengan 4 ketentuan. Rizkihi, ikat birizkihi, tulis rizkihi. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya. Syakiyun, celaka. Sa'idun, bahagia. Jadi Bapak sekalian, kita ini sudah ada ketentuan. Rizki, ajal, amal, bagja, cilaka itu. Ya, jadi malaikat disuruh oleh Allah meniupkan ruh sambil 4 ketentuan ini yang kemudian ditulis. Ya, sekali lagi Bapak sekalian ya, secara muamalah mah ayo jaga ukhuwah, kemudian saling menghargai. Ya, pilih aya kantos teh penting aya 4 bulan. Maka sekali lagi secara istihadi keilmuan bisa jadi berbeda, tapi secara muamalah titip pada saling menghargai. Ya, maka 4 bulanan kan sok nyarios teh minta doa mudah-mudahan dipanjangkan yuswana karena kan tadi diajak. Mudah-mudahan dilapangkan rizkina, mudah-mudahan dijadikan orang soleh, ya, dijadikan orang soleh, dijadikan ahli kebahagiaan, jauh tina kecelakaan, begitu. Ya, mereka intinya meminta doa. Itu biasa dalam bab bid'ah itu apa sekalian kan kita kenal yang masih diperdebatkan itu ada bid'ah idofiyah, ada bid'ah iltizamiyah, ada bid'ah tafkiyah. Itu masih diperdebatkan. Ya, kalau hal-hal yang masih diperdebatkan ya tinggal kaji secara menyeluruh, ambil yang diyakini, hargai, di bawah kubatur. Kamu santai gitu, karena masih diperdebatkan. Rata-rata diperdebatkan itu apa sekalian? Ada dalil umum, tapi secara pelaksanaan memang tidak ada contoh. Ini idofiyah. Ada dalil umum, dalil baca Quran, ada keutamaan baca Quran, keutamaan berdoa, ada keutamaan zikir, ada, tetapi prakteknya tidak dicontohkan. Nah itu yang kemudian diperdebatkan. Gitu. Ada yang kekeh, dan jadi itu dakwah, gitu. Ya, ada yang mengisi, hanya mengisi dengan amalan-amalan. Saya secara amalan ada dalil. Kayak memperbanyak sholat itu ada dalil. Memperbanyak sholat sunnah itu ada dalil. Halo? Nah, ini sejumatan. Memperbanyak sholat sunnah itu ada dalilnya enggak? Ada. So, kamu minta apa? Saya meminta bisa menyertai engkau di surga. Gitu kan kata sahabat. Segitu teh. So, minta naon deui? Enggak ya Rasul, saya macam itu. Saya ingin menyertai engkau di surga. Kalau begitu, tolong aku untuk mewujudkan keinginan kamu, bikas rotis sujud dengan memperbanyak sujud. Lain ujuk-ujuk sujud, maksudnya apa? Salat sunnah gitu. Lain ujuk-ujuk sujud kan gitu. Kenapa sujud? Karena sujud ini tempat yang paling dekat antara kita dengan Allah adalah di waktu sujud. Jadi menggunakan bagian untuk menyatakan keseluruhan. Banyak di Quran, banyak di hadis begitu, menyatakan sebagian untuk keseluruhan. Begitu. Disebut sujud, tapi yang dimaksud sholat. Celaka rohima anfu rojulin. Anfun itu kan hidung. Hina hidungnya laki-laki. Cik arena hina hidungna atau sakabehna? Halo? Sakabehna. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir.
Dan cekuran ge daging nu haram mah meunang mah minyak mah. Oh, keterangan minyak karek gitu. Meunang lah cenah naonna bulu nama dari Quran ge daging. Wayam wajhu rabbika apa wajhu? Apa wajhu? Wajah unggul atau zat keseluruhan? Zat keseluruhan. Begitu. Jadi banyak yang menggunakan pinjaman kata sebagian untuk menyatakan keseluruhan. Begitu. Baik Bapak sekalian. Nah sekali lagi ya, termasuk contohnya mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan. Nah itu irtisannya baca ya sekian, padahal tidak ada ketentuan harus baca sekian. Cuma sampai bisa jadi disebut wajib, gitu kan? Atau meninggalkan sesuatu untuk niat keagamaan. Oh, lamun hayang itu menang anu, itu menang makanan yang bernyawa, gitu. Ada kafe jadi kunci telanya. Begitu. Itu menang lamun hayang soleh, itu menang halal. Jadi menghalalkan yang kecuali ada alasan. Kenapa bapak makan bala-bala? Kan bisa galak rasa, kolesterol guys, parah. Nah itu ya alasan. Tapi kalau alasan keagamaan, nah itu tidak boleh. Ada kan keadaan kayak makan dengan maksud ibadah, maka tidak boleh. Tidak boleh menghalalkan yang haram, tidak boleh menghalalkan yang halal. Kita terima no halal halalkan, no haram haram. Begitu. Baik Bapak sekalian. Nah, jadi di usia 120 hari ada ketentuan ajal, ketentuan rizki, ketentuan amal, ketentuan bagja, jiwa. Nah, berikutnya Fawalladzi la ilaha ghairuh, demi zat tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Seseorang di antara kalian beramal dengan amal ahli surga hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai tidak terbukti antara dia dengan surga itu kecuali satu sasiku. Ini menggambarkan sudah dekat dia masuk ke surga, sudah dekat antara dia dengan surga. Lalu fayasbiqu alaihi kitab, mendahului ketentuan atasnya, fayamalu bi amali ahli nar, kemudian beramal dengan amal ahli neraka, fayadkhuluha, masuk. Jadi Bapak tong jumawa kalau hari ini mudah ke masjid, mudah tilawah, mudah salat sunnah, hati-hati. Dan jangan lama gampangan oge nu soleh dijieun salah. Terus anu tadina rajin tilawah malah jadi senang tilawah. Anu tadina semangat ke masjid malah jadi ngahalangan jalan mereka masjid. Gitu ya. Ada orang antara dia dengan surga sedikit lagi. Kecuali satu hasan menggambarkan dekat dia. Lalu dia beramal dengan amal ahli neraka, masuk neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, seseorang di antara kalian beramal dengan amal ahli neraka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, antara dia dengan neraka hanya sehasta, tinggal sedikit lagi masuk ke neraka. Fa yasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha, lalu mendahului kitab, kemudian dia beramal dengan amal ahli surga, masuklah ke dalam surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu, pelajaran bagi kita yang pertama, al-imanu bil qada'i wal qadar, iman kepada qada-qadar. Ya, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu diyakini ada qada-qadar. Hadis ini diantaranya. Termasuk ketika Rasul ditanya, akhbirni anil iman, beritahu aku tentang iman. Lalu Rasul menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Sederhana qada-qadar maupun pernah tak kahayang Bapak anu teu kasampaian
Halo? Coba saya pertanyaannya kayak pernah gitu tanya buat seringnya jujur doi. Pernah antara doa dan ikhtiar lalu kenyataannya berbeda. Nah, itu terbukti ada yang ngatur. Kita nggak ngatur diri sendiri. Saha yang kering, kenyataannya kering. Saha yang miskin, kenyataannya lo bang miskin. Siapa yang ingin meninggal, kenyataannya banyak yang meninggal. Doana Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ikhtiarna katingali makan yang bergizi sehat, menjauhi yang berpenyakit, olahraga sudah teratur, tidur istirahat cukup. Kenyataannya kering. Nah, doa kosong, olahraga rutin, makanan bisa dijaga, istirahat cukup, kering. Mau teh hidup daya bikaya, kan gitu. Ini punten bayar, ini hanya dalil sederhana bahwa kita ini tidak diatur oleh diri kita. Ada yang mengatur. Meskipun ada ruang di mana kita diberi untuk berikhtiar. Makanya ada qada mubarrah, ada mu'allaq yang dihubungkan dengan usaha kita. Ya. Namun hayang tenang hirup, buru-buru Pak balikeun deui. Lamun ngadoa geus ikhtiar eukeun hasil can kasampaian buru-buru balikeun deui Pak. Dan tugas urang mah sakitu gitu. Ngadoana ibadah, ikhtiarna ibadah, bahkan syukur jeung sabarna ibadah. Dan tujuan kita dibuat oleh Allah, diciptakan ya hanya untuk ibadah. Jadi Bapak Ibu, lamun jalma mukmin mah insyaallah bahagia meskipun sehat loba duit. Panjang umur ya. Satu. Jadi ada iman bil qada'i wal qadar, khairihi wa syarrihi min Allah azza wa jalla. Ada ketentuan yang sesuai dengan keinginan, ada ketentuan yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, bahasanya ya Pak, doa mah teras-terasan, ikhtiar mah kedah dilakukan karena parentah lamun jalma percaya ke Allah lalu menghilangkan ikhtiar. Lah itu lagi saya ketentuan, tenang aja, cicing we. Waktu na beunghar, waktu na pinter, geus capek-capek kalau maka maksiat. Fasik dia menyimpang karena dia tidak melaksanakan perintah Allah. I'malu. Beramal. Kalau ada orang dia sibuk dengan ikhtiar, dia lupa dengan doa, dia berkeyakinan yang menentukan hidupnya dirinya bukan Allah. Manfaat madarat dari dirinya bukan dari Allah, maka dia musyrik. Ulama la ilaha illallah gitu. Ahli sunnah wal jamaah yakin hati ke Allah, ikhtiar dikerjakan karena perintah Allah. Hasilnya dikehendaki Allah. Akur, alhamdulillah, buru-buru syukur, ke akur jeung kahayang sabar, husnuzon ka Allah. Karena belum tentu sesuatu dianggap jelek oleh kita itu jelek dalam pandangan Allah. Bahkan bisa jadi itu tadinya jelek malah jadi halus. Saya sok ingat Nabi Yusuf Pak. Nabi Yusuf pernah dipijen ke sumur. Halo, Nabi Yusuf pernah rancuk-rancukna di sumur kan? Dirinya pernah iri karena Nabi Yusuf lebih dicintai Punten, lebih dicintai, lebih disayangi, enak tuh. Enak. Saya tuh. Tapi gara-gara eta akhirnya jadi asup-asup. Coba lamun tidak seperti itu, boleh cicing di iman. Terus berikutnya, eta di sumur teh alus di sumur, alus di iman. Harus di sumur. Enak di sumur, di jero sumur ya, enak di iman.
Berarti kan masuk ke sumur teh musibah teh. Tapi lihat, gara-gara asup ke sumur, akhirnya dia asup ke istana. Coba lah tadi nanti imam malah asup ke istana. Ya. Terus halus teh di istana, tapi gara-gara di istana jadi di penjara karena Siti Zulaikha senang dengan dia. Asup penjara. Gitu, gara-gara di penjara malah jadi bendahara. Begitu. Mata tong buru-buru nyimpulkan karena takdir Allah. Lihat, tong buru-buru nyimpulkan takdir Allah dengan kesimpulan yang tidak baik. Si ia sukses kuliah di Amerika, kerja di Amerika. Si ia sukses kuliah, kerja di Malaysia. Si ia terkuliah cicing di imah. Carekan, tuh tinggal dilanjut-lanjut. Dibere oleh bapak gede, itu bisa lupa nama. Mana tuh di Amerika? Duit Allah, nulungan Allah. Budak untuk kami dicarekan tak. No akhirnya bawa KWC diantar ke rek makan di huapan. Punten, jangan cepat menyimpulkan. Karena kita tidak tahu hikmah di balik kejadian. Coba anak yang dibanggakan mana? Budak kamu dihinakan disebut gagal. Justru itu yang menyertai di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo, gampang nyimpulkan. Karena kita tidak tahu takdir Allah terbaik bagi kita. Nah, ini Bapak sekalian. Tak ada doa Rasulullah itu, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tardo bi qadaika. Lamun hoyong jiwa tenang, sing yakin bakal maot, sing yakin kana sing ridho kana qada. Daun teh hirup lain sakahayang. Namun kucing urang gitu ya. Kemudian pas aya urang kumaha seselendeannya seperti minta digendong. Terus enak kucing teh tenang karena jeung pemilikna. So coba lamun urang aya kucing nu tetangga terus ditewak ku urang. Apa yang terjadi? Jadi lamun hayang tenang hirup balikeun kana boga. Gitu ya, lamun hayang tenang hirup balikan kamu boga saha watardo bi qadaika. Capek Pak lamun teu menyatakan Allah. Pernah teu diuji ku pasangan? Pasangan, anak, tetangga. Berikutnya al-hasu 'alal mubadalah ilal a'mali shalihah wal istimrar biha wal mudawamah 'alaiha. Motivasi bersegera beramal saleh, terus-terusan mudawamah istiqomah sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Bapak jangan menyepelekan Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Emotnya amal itu ditentukan akhirnya. Innamal a'malu innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Cing, hari juara teh ditentukan start atau ditentukan finish? Finish. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berikutnya annal ibrah bil khatimah. Ini yang tadi disampaikan. Ibrah itu ada dengan penutupnya. Maka jangan sampai kita bersandar dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Bapak mantu lihat bangun masjid, bapak mantu lihat sok wakaf, bapak geus kitu teh jadi istirahat. Ya. Jadi jangan sibuk melihat amal-amal yang sudah. Sibuklah terus beramal sampai akhirnya kematian yang mengistirahatkan amal kita. Karena pami kurang tos beramal cicing komo ngingat-ngingat nontos-nontos bisi bahaya. Naudzubillahnya lamun 20 tahun dijaga dengan penuh keikhlasan, geus 20 tahun nyeri hate, kabeh dibudalkeun. Lamun bapak malas eta teh. Oh. Mungkin ternyata ibrah pelajaran itu di akhirnya. Ya. Maka di dalam hadis Imam Bukhari
innama apa tadi teh? Itu ada innama a'malu bil sesungguhnya amal itu ya juara itu ditentukan finisnya. Annaman qama bi amalin sholihin, orang yang melaksanakan amal soleh yang bagi ayul hafidh, mesti dia menjaga al-qai kejernihannya. Fala yuhbitu bi amali sayy, jangan sampai dihapuskan amal-amal itu oleh amal yang tidak baik ba'dahu setelahnya. Jadi amal saya entong dugi ka dihapus ku amal anu awan, komo dituntungan ku awan. Jadi suul khatimah. Keletik soleh, remaja soleh, muda soleh, tua soleh, pas badai pupus syirik bayar puluhan, dia masuk neraka. Ada orang sahabat itu menyaksikan dia pasti ahli surga, dia berjuang luar biasa, gagah berani,